Pernah kepikiran gak sih, gimana caranya kita bisa tahu cerita masa lalu? Maksudnya masa lalu yang jauh banget, miliaran tahun yang lalu. Nah, hari ini kita bakal bongkar misteri epik itu. Gimana kita merekonstruksi sejarah evolusi kita? Oke, ini dia pertanyaan utamanya kan. Coba bayangin deh, masa lalu kita semua ini ibarat kasus detektif raksasa. Tempat kejadian perkaranya, seluruh planet bumi. Dan jejaknya, wah udah berumur miliaran tahun. Terus detektifnya harus mulai dari mana coba? Soalnya gini, kalau kita ngandelin catatan manusia, ya susah. Sejarah yang diceritain dari mulut ke mulut itu rapuh banget. Cuma dalam beberapa generasi aja, cerita asli bisa berubah jadi mitos, bahkan jadi kebohongan. Jadi ya, buat ngungkap sejarah purba, ingatan manusia itu sama sekali nggak bisa diandelin. Nah, kalau bukan dari ingatan, lalu dari mana dong? Para detektif zaman modern ini beralih ke bukti yang jauh lebih tua dan, pastinya, jauh lebih bisa dipercaya. Mereka sadar kalau sejarah itu nggak ditulis pakai tinta, tapi diukir di atas batu. Oke, petunjuk pertama kita ini ada dua bagian. Yang pertama, fosil. Ini adalah sisa-sisa kehidupan yang kejebak di dalam batuan sedimen. Fosil ini ngasih tahu kita soal apa aja yang pernah hidup di masa lalu. Tapi, fosil doang nggak cukup. Kita juga perlu tahu kapan mereka hidup. Nah, disinilah bagian kedua berperan, batuan beku. Batuan ini ibarat jam geologis yang bisa kita pakai buat ngasih tanggal ke fosil-fosil itu. Tapi ada masalah besar nih sama petunjuk dari batu ini. Catatan fosil itu sayangnya nggak lengkap. Kenapa? Karena proses geologi yang sama yang ngebentuk batuan baru, dia juga ngehancurin batuan yang lebih tua. Jadi ini tuh kayak kita lagi nyusun puzzle raksasa, tapi sayangnya banyak banget kepingannya yang udah hilang selamanya. Untungnya para ilmuwan nggak nyerah gitu aja. Mereka nemuin petunjuk lain. Petunjuk yang jauh lebih kuat yang bisa ngisi kekosongan dari catatan fosil yang bolong-bolong tadi. Dan ternyata petunjuk itu ada di dalam diri kita sendiri. Yup, biologi kita sendiri ternyata megang kuncinya. Nah, ini dia petunjuk kita yang kedua, DNA. Anggap aja DNA ini kayak buku genetik orang mati. Sebuah naskah kuno yang super detail yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebuah dokumen sejarah hidup yang dibawa sama setiap makhluk di planet ini. Luar biasa kan? Kenapa sih DNA ini jadi sumber sejarah yang ampuh banget? Jadi gini, strukturnya yang digital bikin dia stabil banget turun-temurun, nggak kayak cerita dari mulut ke mulut yang gampang berubah. Terus, ada perubahan-perubahan kecil acak di dalamnya yang fungsinya kayak penanda unik, jadi kita bisa melacak garis keturunan. Dan yang paling keren, DNA itu kayak pesan terenkripsi yang nyimpan informasi tentang lingkungan dan tantangan yang dulu dihadapi sama nenek moyang kita. Oke, kita punya teks genetik super canggih ini. Pertanyaannya gimana cara bacanya? Nah, para ilmuwan pakai metode yang namanya triangulasi. Biar gampang ngertinya, kita pakai analogi dari sesuatu yang mungkin lebih akrab, cara merekonstruksi bahasa yang udah punah. Coba bayangin, ahli bahasa itu bisa loh merekonstruksi bahasa kuno yang bahkan nggak pernah ditulis. Caranya, mereka bandingin bahasa-bahasa modern yang jadi keturunannya. Misalnya mereka lihat kesamaan antara bahasa Spanyol dan Italia, terus mereka kelompokkan ke dalam rumpun Roman. Habis itu mereka kerja mundur buat ngebayangin kira-kira bahasa leluhur mereka dulu kayak gimana. Dan gilanya, logika yang persis sama bisa kita pakai buat DNA. Dengan ngebandingin DNA spesies modern, kayak manusia sama simpanse, ilmuwan bisa melompokin kita bareng. Dari situ, mereka bisa kerja mundur buat merekonstruksi kira-kira DNA nenek moyang kita bersama yang udah lama punah itu kayak apa. Ini benar-benar bikin kita bisa membaca sejarah yang tertulis di dalam gen kita sendiri. Oke, sekarang kita udah tahu siapa berkerabat sama siapa. Pohon keluarganya udah mulai kebayang. Tapi kita masih kehilangan satu kepingan puzzle yang penting banget, jam. Kita butuh jam yang akurat buat ngasih tanggal dan ngebikin garis waktu buat cerita evolusi ini. Nah, disinilah petunjuk ketiga kita masuk. Namanya penanggalan radiometrik. Ini ibaratnya jam kosmik kita. Jam ini bekerja pakai prinsip yang namanya waktu paruh. Intinya, kecepatan meluruhnya unsur radioaktif itu stabil dan bisa diprediksi. Ini tuh kayak metronom alam semesta yang detaknya nggak pernah meleset. Gini cara kerjanya. Gampang kok. Waktu batuan beku terbentuk, dia itu ngunci atom radioaktif kalium-40 di dalamnya. Tapi argon 40-nya 0. Nah, dari situlah jamnya mulai berdetak.
Seiring waktu, kalium itu pelan-pelan berubah jadi argon. Waktu yang dibutuhin buat setengah kalium berubah itu, atau waktu paruhnya, adalah 1,3 miliar tahun. Jadi, kalau ilmuwan nemu batu yang perbandingannya 50 banding 50, mereka tahu persis batu itu umurnya 1,3 miliar tahun. Akurat banget. Sekarang, momen puncaknya. Kita gabungin semua petunjuknya. Soalnya nggak ada satupun petunjuk yang bisa berdiri sendiri. Kekuatan sebenarnya datang dari cara ketiga petunjuk ini saling menguatkan, saling ngecek, dan saling memverifikasi satu sama lain. Jadi, beginilah cara kita memecahkan kasus terbesar dalam sejarah. Fosil ngasih tahu kita apa yang dulu ada, DNA ngungkap siapa kerabatnya siapa, dan penanggalan radiometrik ngasih tahu kita kapan semua ini terjadi. Dengan ngegabungin 3 jalur bukti yang independen ini, kita bisa ngebangun gambaran sejarah kehidupan yang kokoh dan super detail. Kita udah lihat gimana caranya sains merekonstruksi kisah epik kita. Tapi semua ini justru ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir. Dan mungkin yang paling dalam. Dari semua makhluk yang ceritanya tertulis di dalam DNA, kenapa cuma kita yang bisa membacanya? Kenapa cuma kita yang bisa bertanya? Kenapa? Nah, itu dia pemikiran yang saya tinggalkan untuk Anda renungkan.